Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya kita diberkati, amin. Tetapi ibu-ibu yang tadi memberikan satu pujian akan menyambut Chinese New Year yang akan minggu depan pada hari Jumat ya. Jadi mereka mau mempersembahkan pujian lewat apa yang mereka bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
berikan salam sehati. Kata begini, ayo bersama-sama kita melayani Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita berikan hari ini kepada Tuhan. Lihat kiri kanannya, kita saling menguatkan, saling memberkati. Mari kita saling memberkati. Terutama kita akan memberkati Tuhan lewat pujian yang kita akan persembahkan bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan hari ini Engkau beri kami boleh hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan kami untuk kami tidak bersyukur, karena terlalu baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah di saat ini kami akan memberikan pujian penyembahan kami sebagai tanda syukur dan hormat kami kepada Allah Bapa yang memberikan kami nafas kehidupan. Dari hati dan kemurnian kami datang melayani Engkau lewat pujian penyembahan yang akan kami persembahkan di rumah-Mu di hari Sabat ini. Kami dengan segenap hati memberikannya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Engkau Allah di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dedikasikan ibadah ini. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Mari katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janji, dan katakan aku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
sampai saat ini kami ada karena kebaikan-Mu. Mari katakan dari awal. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari yang percaya katakan kepada janji Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Katakan ku berserah. Di dalam kekuatan ku percaya. Mari katakan dengan iman kepada Tuhan. Oh, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah kuatku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku takut. Amin. Sebab iman kami hanya kepada-Mu Tuhan, pemegang hidup kami. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari katakan bersama. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Katakan ku berserah di dalam kekuatan. Mari jemaat sendiri katakan, tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Mari jemaat sendiri katakan, tak akan ku takut. Amin. Oh. Mari katakan sekali lagi, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Iman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami. Katakan ku berserah
kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya. Berserah kepada setiap rencana dan kehendak-Mu, Allah pemilik hidup kami. Mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu, berikan yang terbaik. Bersama-sama kita menghormati Allah yang hadir di tengah kita. Naikkan syukur-Mu dan suara-Mu, tinggikanlah namanya, sebab Dia Allah yang pemegang hidup kita. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak. Yesus, Dia yang layak, Allah yang dimuliakan. Yesus, Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. We need You, Holy Spirit. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari jemaat sendiri katakan, come Holy Spirit. Holy Spirit, I need
katakan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit, Lord. Lord, I'm crying out for Katakan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of We need you, Holy Spirit. Fill me again Orang of your Spirit. Lord, I'm crying. Mari dengan segenap hati katakan. Jemaat sendiri. Come Holy Spirit. One more time say. Come Holy Spirit, fall in this place. I need We need you, Holy Spirit. Jesus. of your Spirit. Amen. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. We need you, Holy Spirit. Setiap hari, setiap waktu kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya kita semua di sini memiliki Allah yang tidak tertandingi. Amin. Sebab itu banggalah kita memiliki Allah, pemilik langit dan bumi yang tidak ada menandingi Dia. Semuanya bangga memiliki Allah kita. Katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan dari awal bahwa Dia Allah yang kita yang pemenang kehidupan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang Katakan kiri kananmu dengan bangga. tak ada. Amin. Dia hebat saudara. Kerajaannya yang terbesar Tak akan. tergoyahkan. Yes. Katakan dengan iman. Semua musuh. Amin. Mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan.
Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari jemaat sendiri katakan sungguh. Sungguh tak Amin. Yesus, kami bangga padamu. Amin. Hanya Yesus jauh katakan sekali lagi. Sungguh dia hebat. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu Yesus. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu datang. Dia Allah kita yang tak tertandingi. Sebab itu kita harus bangga memiliki Yesus. Katakan amin. Yang bangga memiliki Yesus katakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanannya, aku bangga memiliki Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ini Om Sabar ini. Kami ada di Tanjung Kelit, sedang menuju ke Pulau Mentengah, ada di Kabupaten Lingga. Jadi lagi jalan-jalan sambil nunggu minyak. Kita naik pompong 1 jam lagi. 1 jam ya? Iya, 1 jam lagi. Ini lagi cari sinyal. Nah ini nih guys. Kita sudah sampai ke Mentengah. Shalom saudara, ini tempat satu-satunya yang ada signal. Semua ibu-ibu kampung ada HP di sini nih, kalau mau hubung taruh aja katanya. Pakai speaker, satu kampung dengar. Kalau nggak angkat hilang signal. Kalau diangkat hilang. Shalom saudara, kami ada di Dusun Mentengah. Malam ini kami akan berburu udang untuk menambah lauk besok pagi. Saksikan perjalanan kami ya, Tuhan memberkati. Pegang kuat Pak, licin Pak. Ah, di situ licin. Apa maunya lagi licin? Oke. Mantap. Mantap. Itu perkenalan. Wih, mantap. Wih. Dapat Dapat. Pak Gilbert. Satu lagi, ini. Set. Oke. Masuk mantap. Dari anak sungai, laut, ke muara, menuju
Mentengah. Nah, dari untuk Rawasari News saya mau kasih tahu, Selasa ini jangan lupa ada breakthrough prayer. Kekuatan kita itu di doa. Jadi saya mengundang jemaat Tuhan, para pengerja, ketua-ketua KUL. Mari yuk kita masuk hadirat, masuk rumah doa, masuk dalam ibadah yang luar biasa Selasa ini. Nyangkut. Halo, perahunya nyangkut, terlalu berat jadi didorong. Kandas guys. Kandas guys. Mantap. Untuk kawasan. Gong, kerang. Ini Hasil tombaan kita malam ini. Wow, luar biasa. Ini lain rasanya saudara. Udang hasil tangkapan sendiri. Dan jenisnya juga macam-macam. Ini namanya udang ketak. Ini namanya udang apa ya? Nggak tahu lah. Itulah oh ya. Untuk hari Rabu dan Kamis saya mau ingatkan ada KUL di tempat masing-masing. Saya menghimbau untuk jemaat Tuhan terus bergabung, dibina, dimuridkan di dalam KUL-KUL yang ada. Hari Jumat ada latihan musik di lantai 1 GBI Mayom Rawasari. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, mari bergabung bersama-sama dengan Jabatan Musik GBI Mayom Rawasari. 3 hal prinsip saya. Saya mengasihi Tuhan, saya merasa terpanggil melayani, dan setelah itu mengasihi jiwa-jiwa. Saya tidak pernah melihat ini, dan saya tidak peduli ini. Tidak peduli. Dan sampai hari ini, ya Tuhan percayakan kami di pulau-pulau ini, saya renungkan bagaimana pertolongan Tuhan bagi orang yang melayani Tuhan. Maka Bapak dan Ibu harus suka membaca perjuangan mereka. Berganti. Luar biasa. Di hari Sabtu kita ada doa puasa pukul 10 pagi di YouTube GBI My Home Official. Dan kemudian di sore harinya kita ada ibadah Next Gen pukul 4 sore di GBI My Home Rawasari lantai 1, dan akan live streaming juga di YouTube Next Gen My Home. Dan kemudian jangan lupa jam 7-nya kita ada KUL Dewasa Muda di GBI My Home Rawasari lantai 2. Jangan lupa ya teman-teman. Pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah onsite dan online pada pukul 8 dan pukul 11 siang, dan juga untuk ibadah online pada sore hari jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu secara online kita akan diadakan pada pukul 9.15 di GBI My Home Official. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel mengadakan promo pembersihan karang gigi hanya 150.000, tambal gigi 150.000. Untuk jadwal praktek pada hari Selasa pukul 18.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Kamis pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Sabtu pukul 15.30 sampai dengan selesai. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi 0813 1877 9975 di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Tibur, Kota Tanjung Pinang. Dibutuhkan 2 tenaga perawat di Klinik Pratama Rumah Sehat Betel dengan mengirimkan surat lamaran kerja ke email
klinikrumasehatbetel@gmail.com dengan persyaratan sebagai berikut. Pendidikan minimal D3 perawat, STR yang berlaku, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto 3x4 4 lembar. Demikian warta sepekan minggu ini dari Sungai Tenam, Seridae, Pelabuhan, Kabupaten Lingga. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu. Gembala saudara sudah menjadi pembawa berita. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Aba, Bapa yang sangat mengasihi hidup kami, yang selalu menolong hidup kami hari lepas hari. Bahkan penyertaan dan perlindunganmu, anugerahmu yang melimpah selalu menyertai hidup kami. Kami tahu keberadaan kami hingga saat ini semua karena kasih-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau berdoa ya Aba, bagi pemimpin-pemimpin rohani kami. Dimulai dari Pak Niko beserta keempat wakilnya yang ada di Jakarta. Pak Johan Handoyo wakilnya, Pak Paul Wijaya dan Itumiwa. Terima kasih Bapak untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat. Biarlah Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka dalam menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkati setiap pelayanan mereka, rumah tangga mereka Bapak, kehidupan mereka Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa kami bawakan gembala kami di tempat ini Bapak, Pak Irwan Tuhan beserta Pak Anen wakilnya. Tuhan kami minta hati-Mu dalam setiap pelayanan mereka, sehingga mereka bergerak, melangkah, semua sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah ada roh Allah yang menyertai setiap pelayanan mereka. Rumah tangga mereka Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami bawakan kota kami tercinta Tanjung Pinang. Kota di tempat mana kami tinggal. Kota di mana tempat kami bekerja dan melayani Engkau Raja segala Raja. Berkati kota ini Tuhan. Berkati perekonomiannya, pembangunannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada suatu terobosan yang baru Tuhan akan berikan bagi kota ini. Berkati pemimpin kami, Wali Kota Ibu Rahma. Bahkan wakil yang akan dipilih, kami yakin dan percaya orang yang takut akan Tuhan, yang akan bekerja bersama-sama dengan wakil, dengan wali kota kami. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami bawakan Indonesia, negara yang besar, negara yang kaya. Kami yakin dan percaya Tuhan, hati-Mu selalu ada bagi bangsa ini. Rancangan-Mu yang tergenapi atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa ini. Engkau buat terobosan yang baru. Indonesia tidak terpuruk lagi. Indonesia bangkit Tuhan Yesus. Berkati Jokowi Ma'ruf Amin, pemimpin yang luar biasa. Biar Engkau yang menuntun setiap kebijakan-kebijakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau terus diberikan kesempatan, kepercayaan untuk dapat melayani Engkau Raja segala Raja. Suatu kepercayaan yang terbesar Tuhan. Kami mau taat dan setia sampai Engkau yang datang kedua kali. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami bawakan mereka baik yang ada di dalam gereja, baik yang di rumah-rumah. Tuhan Yesus yang ajaib. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, yang akan menyediakan setiap akan yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, obat dokter hanya media, sumber kesembuhan hanya berasal daripada Engkau. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan memberkati, perekonomian Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa untuk kebenaran firman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Berkati dan urapi Pak Irwan. Perkataan yang berasal daripada Tuhan, yang membangun, yang menguatkan setiap kami. Karena kami tahu firman itu adalah Allah sendiri. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami siap menyalakan pelita kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita bersuka cita kita bisa mengikuti ibadah baik secara online di rumah masing-masing maupun secara onsite di tempat ini. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali ibadah lagi di tempat ini setelah sekian bulan? Boleh angkat tangan? Ya, kita berikan tepuk tangan betapa sukacitanya kita bisa beribadah lagi di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih ibadah di rumah, saya juga mengundang kita bisa ibadah onsite di gereja. Hari ini saya lihat sudah cukup penuh yang bagian bawah. Dengan menerapkan social distancing, minggu depan saya harap bisa lebih banyak. Dan saudara perlu daftar terlebih dahulu melalui link yang tersedia. Tapi kalau ada yang mau datang pada hari Minggu secara langsung, boleh saja selama bangku masih ada ya. Caranya gampang, datang lebih awal sebelum jam ibadah, bawa kartu anggota jemaat atau kalau belum punya bawa KTP, nanti saudara bisa langsung dicatat di depan dan bisa mengikuti ibadah. Saya mendorong saudara semuanya, kecuali anak-anak kecil yang masih belum bisa duduk dengan tertib, yang lari sana sini mungkin agak sulit diatur, tapi yang sudah bisa beribadah, saya undang saudara semua. Berapa batas usianya, yang penting saudara tidak punya penyakit bawaan yang berbahaya. Dan semua orang saya harap bisa mengecek kesehatan diri masing-masing. Kalau lagi sakit walaupun usia muda sebaiknya tidak datang. Tapi kalau sehat, ayo kita beribadah bersama di rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan pasti ada berkat. Karena Tuhan hadir beserta dengan kita. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Dia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kuat dalam tekanan. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang kemudian menimbulkan bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah yang lain. Alkitab berkata pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan mungkin kita sedang berada pada masa sukar yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam Alkitab. Pada masa yang sulit ini banyak orang kemudian menjadi stres, bahkan depresi. Angka kekerasan dalam keluarga, angka perceraian makin meningkat saudara. Bahkan beberapa orang pada masa kini mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Tetapi bagaimanakah kita pada masa sukar ini bisa tetap kuat? Saya yakin kuncinya adalah kita harus punya sikap yang benar. Sebetulnya bukan berapa besar masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi akan menentukan apakah kita menang atau kalah. Saudara, bukannya beban hidup yang berat yang bisa membuat kita tertekan, tetapi lemahnya, lembeknya sikap kita terhadap diri sendiri itu yang akan menyebabkan masalah di dalam kehidupan. Tahukah saudara, batu yang paling murah di dunia ini adalah batu arang. Tetapi batu yang paling mahal adalah batu berlian. Padahal keduanya baik arang maupun berlian terbuat dari unsur yang sama, karbon. Apa yang membedakannya? Arang adalah karbon yang diproses secara cepat. Berongga-rongga, rapuh, murah sekali. Tetapi sebaliknya karbon yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun kena panas bumi yang luar biasa, ngalami pressure, tekanan yang dahsyat. Tapi akhirnya karbon itu bukan cuma jadi batu murahan, arang, tapi jadi berlian. Saya mau katakan tekanan bisa datang kepada semua orang.
Tapi kalau kita punya mentalitas arang, gak tahan di tengah pressure, kita jadi orang gagal. Tapi kalau kita mau jadi orang yang benar-benar bernilai seperti berlian, kita harus stand strong, berdiri teguh, tangguh di tengah segala tantangan. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 6 mencatat bagaimana kita bisa berdiri kuat di tengah kesulitan. Ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita jadi orang yang kuat imannya, bukan dengan kekuatan diri, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana caranya? Ada 3 gambaran yang diberikan oleh Paulus di dalam perikop ini supaya kita menjadi orang yang kuat dalam tekanan. Yang pertama, kita harus menjadi seperti prajurit, ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara tahu seorang prajurit adalah orang yang rela menderita. Rela menderita karena kebenaran, rela menderita bagi bangsa dan negaranya. Seringkali prajurit ditempatkan di medan perang yang sangat berbahaya. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat tidak nyaman. Mereka makan makanan yang tidak enak. Mereka berada dalam kondisi tekanan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan seringkali mereka harus mati di medan pertempuran. Rasanya tidak ada penghargaan yang diraih. Tapi kemudian orang akan menghormatinya sebagai pahlawan. Karena apa? Dampak kehidupan yang dihasilkan. Saya percaya kita juga adalah prajurit rohani di dalam medan peperangan rohani. Tidak boleh cengeng, tidak boleh lembek, saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Kristus sudah rela menderita bagi kita, kita pengikut Kristus juga harus memiliki pemikiran. Mungkin kalau penderitaan datang dan kita harus mempertahankan iman, percaya kepada Yesus, kita harus rela menderita. Apa yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak militan? Karena hedonisme. Satu filsafat hidup yang sangat menekankan kenyamanan dalam hidup ini. Pesta pora, senang-senang, happy-happy, mau enaknya. Jadi kalau saya jadi Kristen, Yesus harus memuaskan saya. Yesus harus mengabulkan doa saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen imannya rapuh karena tidak militan. Saudara bayangkan yang di seberang sana teologianya jihad. Orang Kristen banyak teologianya berkat, saudara. Gimana bisa militan kalau jadi seperti itu? Motivasi kita adalah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia pada waktu itu lapar. Dia menyuruh murid-muridnya pergi ke kota Samaria untuk mendapat makanan. Tapi kemudian dia mengabarkan kabar baik kepada seorang wanita Samaria yang akhirnya bertobat dan memenangkan seluruh kota itu bagi kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, ini makanan saya yang terutama, menyenangkan hati Bapa, bukan hedonisme. Saudara, seorang prajurit juga harus fokus pada komandannya, tidak memusingkan urusan penghidupannya sehari-hari. Karena dia percaya kalau dia disuruh berangkat oleh raja, oleh kaisar untuk berperang, masalah kebutuhan anak istri yang ditinggal di rumahnya akan disuplai oleh negara. Alkitab mengajarkan kepada kita, carilah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan hanya memikirkan perkara yang di bumi. Seperti Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa.
Saudara-saudara sekalian, dalam situasi COVID ini, kita bisa memiliki sikap demikian. Kenapa ya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi dan lama sekali berakhirnya? Ini mengganggu aktivitas saya, ini membuat perekonomian saya makin menurun. Kenapa Tuhan tidak baik? Atau kalau kita memiliki mentalitas orang prajurit pejuang, apa yang diizinkan oleh komandan ini terjadi? Apa hikmahnya? Apa maknanya? Kita bisa belajar, oh kita sadar sekarang hidup manusia itu sangat rapuh. Orang boleh kaya, terkenal, hebat, tetapi sangat lemah ketika penyakit yang tidak kasat mata ini menyerang seseorang. Sehingga kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita juga harus belajar, Tuhan sedang mengajar kita untuk menggunakan waktu lebih bijaksana. Sehingga kita punya waktu untuk keluarga lebih banyak. Waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan di rumah dan dimanapun kita berada lebih banyak. Lagi pula dalam situasi ini kita perlu melihat orang-orang yang tertekan, takut mati, takut sakit, khawatir apakah mereka bisa makan atau tidak. Dan kita perlu memberitakan kabar baik kepada mereka. Bukankah di balik semua masalah dan kesulitan ada hikmah yang kita bisa dapatkan? Dan itu terjadi kalau kita tidak fokus pada kehidupan di dunia ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, sebagai seorang prajurit kita juga harus siap siaga, berjaga-jaga, jangan lengah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi sebuah tempat di Hawaii namanya Arizona Memorial di Pearl Harbor. Saudara-saudara, tempat ini adalah tempat bersejarah karena ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Kalau saudara lihat gambar di depan ini, di bawah itu masih ada kapal yang benar-benar pernah tenggelam sampai hari ini. Tidak pernah diangkat, saudara. Itu ada galangannya. Dan di atasnya dibuat bangunan memorial. Kenapa? Karena pada tanggal 7 Desember tanpa pemberitahuan sebelumnya, tahun 1941, tiba-tiba 360 pesawat terbang dari Jepang itu menyerang mereka dan menenggelamkan semua kapal perang Amerika Serikat. Mereka dibombardir dengan bom selama lebih kurang 2 jam dan lebih dari 2.400 orang tentara Amerika mati, ribuan terluka. Apa yang terjadi pada malam sebelum peristiwa pemboman itu terjadi? Tentara Amerika sedang berpesta. Karena mereka tidak tahu mereka akan diserang. Dan ketika petugas penjaga radar melihat ada pesawat-pesawat yang datang mendekat mereka, mereka tidak membunyikan alarm. Kenapa? Karena mereka pikir itu adalah teman-temannya pesawat dari Amerika Serikat yang mau bergabung pesta juga. Konyol sekali, saudara. Dan akhirnya kehancuran total terjadi. Dan itulah yang menyebabkan Amerika kemudian ikut di dalam perang dunia kedua melawan Jepang, melawan Jerman dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini peristiwa ini menunjukkan bahwa walaupun ada alarm, walaupun ada sinyal, walaupun ada tanda bahaya, ketika orang lengah tidak mengacuhkan hal tersebut, maka akibatnya berbahaya sekali. Si iblis selalu mencari waktu untuk melemahkan iman, melemahkan kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga. Nah, menurut Efesus 2 ayat 1-3, ada 3 musuh dalam kehidupan kekristenan kita yang kita harus hadapi. Yang pertama adalah hawa nafsu daging. Ini nafsu yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang nafsu liar menyerang pikiran, menyerang hati kita. Dan bagaimana kalau tiba-tiba pikiran kita jadi kotor, hati kita jadi penuh dengan angkara murka. Dan bukankah itu jalan masuk untuk si setan mengalahkan kita? Karena pikiran adalah medan peperangan yang utama. Alkitab berkata, salibkanlah hawa nafsu daging dengan segala keinginannya. Artinya jangan dituruti.
Karena kita sudah mati dalam kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Kalau ada godaan dalam nama Yesus, aku ciptaan baru dalam Yesus. Saya menang karena Tuhan bersama dengan saya. Musuh kedua adalah jalan dunia, artinya lingkungan kafir di sekitar kita dengan nilai-nilai hidup dan gaya hidup duniawi yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak terseret masuk ke sana? Kita harus selalu ingat akan apa yang diajarkan oleh firman. Taat kepada firman sehingga kita tidak taat kepada kehendak lingkungan sekitar. Dan musuh kita yang ketiga adalah roh jahat yang ada di udara, iblis dan para pengikutnya. Alkitab berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan. Dan berdoalah senantiasa di dalam roh supaya kita berkemenangan. Hari-hari ini ada banyak tekanan juga yang dialami oleh bangsa negara Indonesia, berusaha untuk menentang pemerintah yang sah. Dan saya rasa sebagai orang percaya yang yakin, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan ketaatan kepada otoritas atau pemerintah yang sah, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita memerangi kuasa kegelapan dan kita berdiri sebagai prajurit rohani dengan cara berdoa. Hari Jumat yang akan datang tanggal 20 November tahun 2020 ini, kita bersama dengan Menara Doa Kota MDK secara nasional akan kembali mengadakan doa sepanjang hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saudara didorong untuk mengikuti doa bersama dengan keluarga, berdoa buat bangsa negara, berdoa buat anasir kuasa kegelapan dihancurkan, berdoa untuk roh radikalisme itu dipatahkan dari bumi Indonesia. Kita tidak cukup baca koran dan mencela sana sini. Ini waktunya kita berdoa supaya Indonesia diluputkan dari segala bencana seperti di Afghanistan, seperti di Suriah, di tempat yang lain. Saya percaya di dalam doa ada kuasa Allah yang akan dinyatakan. Mujizat akan terjadi kalau kita jadi prajurit rohani yang bertempur di alam roh, sehingga akibatnya kemenangan akan diperoleh di alam nyata. Dan sepanjang hari saudara bisa berdoa dengan keluarga, pilih jam tertentu antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi jam 7 malamnya kita akan bersama bergabung di dalam YouTube MDK Nasional, Menara Doa Kota Nasional. Dan kita akan berdoa seluruh Indonesia. Nanti ada Pendeta Julius Ishak, saya, Pak Arifin, Timotius Arifin yang sudah sembuh dari COVID saudara. Dan kemudian Pak Roni Daud dan juga banyak hamba-hamba Tuhan lain akan berdoa menjadi gerakan doa secara nasional. Mari hari-hari ini kita bangkit karena kita tahu ada banyak serangan dalam kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha meruntuhkan iman anak Tuhan, mengacaukan bangsa dan negara. Tetapi saya percaya ketika Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit, mengedangkan tangannya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yosua dan orang Israel. Siapa mau jadi prajurit yang kuat, berdiri di dalam Tuhan? Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dia. Yang kedua, saudara, bagaimana kita kuat dalam tekanan? Kita harus bersikap sebagai seorang olahragawan. Ayat 5 berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa yang menarik dari seorang olahragawan sehingga dia bisa menjadi juara dunia misalnya? Disiplin latihan yang dia kerjakan. Seorang atlet harus bangun pagi-pagi, harus lari pagi, harus latihan yang berat. Kalau orang kerja sehari 8 jam, ini mesti latihan minimal sehari 8 jam. Saudara, kalau orang mau jadi juara badminton, juara bulu tangkis dunia, dia mesti latihan tiap hari. Apa nggak ada bosannya? Pasti ada. Bayangkan tiap hari 8 jam ngejar-ngejar bulu ayam itu saudara sekalian, koknya. Apa nggak bosan? Bosan. Kadang-kadang aduh enak ya di sana. Bisa pergi ke mall, bisa makan-makan seenaknya. Kok saya harus 8 jam tiap hari latihan? Tetapi seorang atlet yang disiplin
dia akan menjadi juara dunia. Saudara-saudara, disiplin berarti melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, walaupun kadang-kadang kita tidak ingin melakukannya. Tetapi kedewasaan itu menyebabkan kita tidak hanya mengikuti dorongan hati sesaat yang akan merugikan hidup kita. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya teringat di Amerika ada seorang yang bernama Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat miskin, saudara. Dan usia 4 tahun dia mengalami sakit polio. Yaitu kakinya mengecil sehingga akhirnya dia lumpuh, tidak bisa jalan. Usia 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dia tidak bisa jalan. Tetapi ayahnya membawa dia ke dokter, saudara. Dan bertahun-tahun diobati. Sampai akhirnya usia 12 tahun dia mulai belajar jalan. Dan dia bisa jalan seperti biasa. Lalu setelah dia bisa jalan, dia punya cita-cita. Ingin menjadi atlet pelari tingkat nasional. Saudara, orang tuanya sebetulnya sedih. Karena mustahil hal itu terjadi. Tapi ibunya selalu berkata, kamu tidak pernah tahu apakah kamu bisa kalau kamu tidak pernah mencoba, Wilma. Ayo silakan. Dia latihan. Dan satu kali dia ikut lomba lari antar kampung, kira-kira begitu, saudara. Dia dapat juara pertama dari belakang, saudara. Waduh, dia syok juga. Tapi ibunya berkata, enggak apa-apa, ini kan baru sekali. Kamu pernah lumpuh, sekarang kamu ikut lomba lari aja, hebat. Ayo coba lagi. Dan akhirnya dia ketemu dengan seorang pelatih yang luar biasa. Dan dalam Olimpiade tahun 1960, dia meraih 3 medali emas dalam perlombaan di Olimpiade yang sama. Yang menarik, saudara sekalian, juara dunia lari di Olimpiade pada waktu itu adalah seorang yang pernah lumpuh, pernah sakit polio. Dari sini saya melihat bahwa orang kalau sungguh-sungguh punya disiplin diri yang teguh, tidak lembek terhadap dirinya, tapi berkata, ayo maju, jangan takut, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan kamu bisa berhasil. Dia bisa mengalahkan tantangan yang terbesar, yaitu dirinya sendiri. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 firman berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga ada gunanya tapi sedikit terbatas. Olah roh itu sesuatu yang jauh lebih berguna karena itu nilainya kekal. Saya heran ada orang bisa olahraga lari pagi atau goes sejam sehari, tapi dia nggak pernah berdoa dan baca Alkitab 1 jam sehari. Dan dia pikir dia bisa kuat di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin? Saudara, kita harus mengembangkan bukan hanya olahraga fisiknya, tapi mental spiritual melalui olah roh. Karena itu saya katakan, dalam situasi ini kita harus super hati-hati. Tidak sembrono karena wabah masih ada. Karena itu kita lakukan protokol kesehatan yang ketat. Semua harus pakai masker dan juga face shield. Tapi juga harus super iman. Jangan kemudian aduh takut ya. Punya mentalitas seorang prajurit. Punya mentalitas seorang juara. Karena yang perlu sehat itu bukan cuma fisik kita terhindar dari virus COVID. Tapi roh kita mesti sehat dengan ibadah, memuji Tuhan. Jangan sampai roh saudara padam. Kita harus mengobarkan roh kita. Dan ibadah itu berguna untuk sesuatu yang sifatnya hidup kekal. Kalau saudara bangun pagi, ayo disiplin. Sate, saat teduh. Jangan lakukan yang lain sebelum saat teduh. Doa nyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, berkata-kata kepada Tuhan, lalu baca Alkitab, baca firman. Bagi bapak ibu yang sudah lanjut usianya atau yang matanya agak buram, tidak seperti dulu, sekarang ini kan ada Alkitab suara namanya. Saudara tinggal klik, itu
Pembacaan Alkitabnya kita bisa dengarkan. Itu sangat bermanfaat sekali. Ini membangun inner man yang kuat. Dan satu hal yang saya mau saudara kerjakan, mari kita disiplin diri membangun mesbah keluarga. Saya dan rekan-rekan hamba Tuhan memberikan contoh setiap hari jam 5 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, bagaimana kita memperoleh bisa melakukan mesbah keluarga, ada bahan-bahan. Saudara tidak harus mengikuti setiap hari acara di YouTube mesbah keluarga, tapi yang penting saudara mengadakan sendiri dengan anggota keluargamu. Dan hari ini setelah firman, saya juga ingin mengajak saudara yang ada di rumah khususnya untuk berdoa bersama, pegangan tangan, gandengan dengan keluargamu, dan kemudian saudara mulai berdoa, dan orang tua tumpangkan tanganmu kepada anak-anakmu. Saudara, karena pandemi ini kita belum bisa melakukan penyerahan anak. Dan apa yang kita lakukan, doa untuk keluarga bukan pengganti penyerahan anak. Tetapi kita berdoa sebab bukan hanya upacara seremonial yang penting, tapi bagaimana iman seorang ayah dan ibu ditularkan melalui mesbah keluarga kepada orang tuanya. Ada yang tanya kepada saya, Pak, kenapa kalau perjamuan kudus online kita bisa lakukan, tapi baptisan atau pernikahan atau penyerahan anak Bapak tidak mau lakukan secara online? Ada tuh orang yang melakukannya. Saya agak konservatif dalam hal ini. Reasonnya ya ada banyak, tapi salah satu yang simple adalah apa yang hanya bisa dilakukan sekali, sedapat mungkin kita lakukan secara langsung. Kalau perjamuan kudus kan bisa dilakukan setiap bulan atau setiap minggu kalau kita mau, jadi bisa secara online. Tapi baptisan kan cuma sekali seumur hidup, kawin kan cuma sekali seumur hidup, emang mau 10 kali? Penyerahan anak kan cuma sekali seumur hidup. Jadi apa yang kita bisa lakukan hanya sekali, sedapat mungkin kita berhimpun bersama-sama pada waktu yang pas dan kita berdoa menumpangkan tangan. Saya percaya ada kuasa yang dilimpahkan juga di dalam persekutuan, percaya. Karena itu kita mau menunda penyerahan anak tersebut, tapi kita mau berdoa untuk anak-anak supaya mereka juga mendapatkan blessing, berkat daripada Tuhan. Dan saya percaya kalau orang tua memulai dalam mesbah keluarga, seluruh anggota keluargamu akan diberkati secara rohani oleh Tuhan. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, seorang juara dalam perlombaan olahraga akan memperoleh mahkota kalau mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Artinya sportif. Saya membaca kisah Lance Armstrong. Dia adalah juara 7 kali dalam lomba sepeda, yaitu Tour de France yang sangat terkenal tersebut, saudara. Ini zamannya kan orang suka sepedahan, goes. Nah, Lance Armstrong ini juara dunia atau juara Tour de France 7 kali, saudara. Tetapi ternyata tahun 2012 seluruh gelar-gelar yang pernah dia miliki dicabut. Karena terbukti dia pakai doping, saudara. Jadi bukan hanya gelar pada tahun 2012. Semuanya tidak diakui. Medali-medalinya disuruh balik kembali. Dan ini hukuman yang lebih berat. Dia tidak boleh mengikuti pertandingan balap sepeda berapa tahun? Seumur hidup. Dia nggak boleh lagi. Kenapa? Dia tidak sportif. Dia tidak mengikuti aturan pertandingan yang ada. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan secara rohani, Tuhan telah memberikan aturan untuk kita taati. Yaitu di dalam Alkitab, firman Allah. Alkitab berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan, keberuntungan kalau kita taat mengikuti apa yang diarahkan oleh firman. Mari kita belajar menjadi orang yang punya disiplin secara rohani dan juga taat akan kebenaran firman. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita kuat dalam tekanan, jadi seperti prajurit, jadi seperti olahragawan, dan yang ketiga, jadi seperti petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yakobus 5 ayat 7 juga mencatat hal yang sama.
bahwa seorang petani adalah orang yang sabar menantikan hujan. Sehingga akhirnya karena dia sabar, tekun, ulet, gigih, dia bisa berhasil melakukan tuaian pada waktunya. Tuhan mau kita punya karakter yang ulet, tangguh, teguh. Karena keberhasilan itu seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa kerja keras, tanpa keuletan. Saya pernah membaca kisah orang-orang sukses. Salah satunya adalah orang yang pernah menjadi buruh bangunan. Lalu kemudian dia ganti profesi menjadi pelayan restoran. Nggak dikenal, uangnya juga sangat sedikit. Berapa sih gaji seorang buruh, berapa sih gaji seorang pegawai restoran. Tetapi dia punya cita-cita, ingin jadi aktor film, saudara. Satu kali karena dia melamar dengan gigih, diterima jadi pemain figuran dalam sebuah film. Aktingnya bagus. Dan akhirnya sekarang dia sudah membintangi lebih dari 50 judul film. Namanya terkenal, orang ini adalah Jackie Chan. Dan dia menjadi orang yang kaya. Karena apa? Kuncinya ulet. Saya membaca ada orang lain. Ini di Amerika. Dia pernah juga jadi kuli bangunan. Jadi tukang parkir. Jadi agen asuransi. Kemudian menjadi petugas pemadam kebakaran. Tapi hidupnya ya begitulah, saudara. Nggak sukses dalam kehidupan, banyak jatuh bangun. Tapi ketika usianya 60 tahun lebih, dia meracik bumbu-bumbu dan mulai membuat sebuah resep ayam goreng yang kemudian menjadi sangat laris. Diberi nama kemudian menjadi Kentucky Fried Chicken, KFC. Dan orang ini adalah Colonel Sanders. Udah tua baru berhasil, karena apa? Ulet. Petani juga adalah orang yang berhasil kalau dia bekerja keras. Dan ingat rumus ini, seorang petani harus tetap menabur bahkan pada masa sulit. Sebab petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ingat hal ini, seorang petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ishak pada masa kering dia tetap menabur benih. Dan dia diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Hari-hari ini pada waktu saudara merasa beban datang, jangan hanya berpikir secara egois untuk diri sendiri. Tetap bekerja keras menabur di ladang Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara lihat orang-orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita dan kita terus menabur benih kebajikan. Berkat-berkat materi juga kita perlu bagikan kepada mereka. Dan percayalah sesuai dengan janji Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai. Kita akan panen, menuai. Panen apa? Panen kebaikan yang kita akan terima dari Tuhan. Mazmur 126 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, jangan lupa hari-hari ini kita menabur benih Injil. Itulah kebaikan terbesar yang kita bisa berikan bagi orang lain. Supaya orang diselamatkan. Dan kita akan menuai apa tuaiannya? Jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Yesus. Bagaimana saudara bisa kuat di tengah kesulitan? Jangan jadi arang, tapi jadi berlian. Dan berlian adalah sesuatu yang tekun, kuat di tengah pressure. Tanpa tekanan, tidak ada berlian. Kalau saudara lari dari proses pembentukan, engkau hanya jadi arang. Arang dibakar jadi abu, tapi berlian sangat luar biasa. Miliki sikap sebagai prajurit yang militan, rela menderita. Miliki sikap sebagai olahragawan yang disiplin diri, disiplin rohani. Dan ikuti aturan sampai finishing well. Dan yang ketiga, jadilah seperti petani yang bekerja keras, ulet. Kalau saudara usaha hari-hari ini mesti ulet. Yang gak biasa dengan online, saudara harus buka toko online. Sehingga kita makin mengembangkan kapasitas kita. Dan jangan lupa, tetap harus menabur. Sebab kalau engkau menabur, barulah engkau akan menuai. Ini doa saya, saudara bukan cuma bisa bertahan di tengah kesulitan, tapi engkau muncul sebagai pemenang.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, baik yang di rumah-rumah maupun di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.